Perkembangan teknologi persenjataan senjata biologis. Apa itu senjata biologis? Senjata biologis menyebarkan organisme penyebab penyakit atau racun untuk melukai atau membunuh manusia, hewan, atau tumbuhan seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Pengertian umumnya, senjata biologis terdiri dari dua bagian agen yang dijadikan senjata dan mekanisme pengiriman. Selain untuk aplikasi militer, strategis, atau taktis, senjata biologis dapat digunakan untuk pembunuhan politik, infeksi ternak, atau hasil pertanian yang menyebabkan kekurangan pangan dan kerugian ekonomi, menciptakan bencana lingkungan, dan menimbulkan penyakit, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang meluas di masyarakat. Penggunaan senjata biologis sebelum abad ke-20. Salah satu penggunaan perang biologis yang pertama kali tercatat terjadi pada tahun 1347 ketika pasukan Mongol dilaporkan telah melontarkan mayat-mayat yang terinfeksi wabah melewati tembok-tembok menuju pelabuhan Laut Hitam Kava, sekarang Feodosia, Ukraina. Pada saat itu merupakan pusat perdagangan Genoa di semenanjung Crimea. Beberapa sejarawan percaya bahwa kapal-kapal dari kota yang dikepung kembali ke Italia dengan wabah tersebut, memulai pandemi maut hitam yang melanda Eropa selama 4 tahun berikutnya dan menewaskan sekitar 25 juta orang, sekitar sepertiga dari populasi. Penggunaan senjata biologis sebelum abad ke-20. Pada tahun 1710, sebuah tentara Rusia yang melawan pasukan Swedia yang membuat barikade di Reval, sekarang Tallinn, Estonia, juga melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi wabah ke atas tembok kota. Pada tahun 1763, pasukan Inggris mengepung Forfeit, sekarang Pittsburgh, selama pemberontakan Pontianak, menyebarkan selimut yang terinfeksi virus cacar kepada orang-orang India yang menyebabkan epidemi yang menghancurkan di antara mereka. Senjata biologis dalam Perang Dunia. Selama Perang Dunia 1914-18, Jerman memulai program rahasia untuk menginfeksi kuda dan sapi milik tentara sekutu di garis depan barat dan timur. Agen infeksius untuk dilaporkan telah digunakan. Misalnya, agen Jerman menyusup ke Amerika Serikat dan secara diam-diam menginfeksi hewan sebelum dikirim melintasi Atlantik untuk mendukung pasukan sekutu. Selain itu, dilaporkan ada upaya Jerman pada tahun 1915 untuk menyebarkan wabah di St. Petersburg guna melemahkan perlawanan Rusia. Senjata biologis di Perang Dingin. Pada era Perang Dingin yang merupakan kelanjutan dari Perang Dunia II, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya memulai program penelitian dan pengembangan senjata biologis dan produksi senjata dalam skala besar. Proliferasi senjata biologis. Dari lebih dari 190 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya sekitar selusin yang diduga kuat memiliki program senjata biologis yang sedang berlangsung. Namun, program tersebut dapat dengan mudah disembunyikan dan disamarkan sebagai pabrik vaksin dan pusat produksi farmasi yang aman. Senjata biologis tidak semahal senjata nuklir untuk diproduksi, namun senjata biologis yang mematikan mungkin tetap menjadi senjata strategi yang akan memenangkan perang. Prospek keuntungan militer ini mungkin menggoda beberapa rezim untuk memperoleh senjata tersebut, meskipun mungkin secara sembunyi-sembunyi. Kenapa senjata biologis dilarang? Senjata biologis sulit terdeteksi. Benar, gejala yang ditimbulkan oleh senjata biologi dapat menyerupai penyakit alami, sehingga sulit untuk dideteksi. Hal ini dapat memperlambat upaya penanggulangan dan meningkatkan dampak dari serangan senjata biologi. Konvensi Senjata Biologi BMWC
yang secara efektif melarang senjata biologis dan racun, dibuka untuk penandatanganan pada 10 April 1972 dan mulai berlaku pada 26 Maret 1975.